Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, kita nggak usah misuh-misuh dulu ya. Di luar sana kita tetap fokus aja di Manchester United, yang dimana fans-fansnya semakin berpikir logis dan sistematis. Itu yang penting. Midweek ini kita nggak ada game, nggak ada pertandingan, jadi bagus untuk pemain juga semakin mempertajam ya, semakin memperdalam strateginya Ruben Amorim, sehingga nanti untuk kemudian pertandingan-pertandingan atau game-game selanjutnya bisa konsisten ya. Jadi pemain-pemain seperti ya Manuel Ugarte yang kabarnya adalah pemain yang paling giat berlatih. Terus Harry Maguire, Matthijs de Ligt, gue rasa itu akan menjadi tim inti terus lah ya. Bruno Fernandes kalau mainnya dia sadar kayak begitu ya, nggak terlalu banyak ngomel-ngomel. Sama mungkin satu lagi Amad Diallo lah yang akan menjadi, serta Mazraoui yang akan menjadi selalu starter ya. Semoga ini terus bisa bertahan dengan konsistensi. Nah, sehubungan dengan pos-pos lain, ya pasti ini berkaitan dengan juga bursa transfer di Januari yang udah 1 minggu lewat, belum ada nih kabar-kabar dari manajemen Manchester United untuk ya membeli pemain, khususnya di pos-pos yang sangat dibutuhkan pemain baru gitu ya, atau pemain yang benar-benar bisa memahami ya secara cepat. Nah, ingat secara cepat nih, jadi nggak ada adaptasi lagi dengan skema permainannya Ruben Amorim. Jadi dilaporkan ini David Ornstein ya, dia membahas beberapa rencana lah ya dari tiap-tiap klub mengenai di bursa transfer ini. Untuk Manchester United sendiri, dia melaporkan bahwa tetap memang dalam hal ini Manchester United sangat-sangat berhati-hati dalam urusan keuangan, khususnya mengenai PSR ya, PSR Profit and Sustainability Rules. Dengan memperpanjang kontrak Maguire sama Amad Diallo aja itu sebetulnya udah keluar kos untuk di musim ini gitu ya. Jadi loss-nya Manchester United secara 3 tahun berturut-turut itu adalah 312,9 juta pound, yang dimana harusnya kan maksimal itu sekitar 105 thresholdnya ya per musim ya. Tapi memang klub kan diperbolehkan untuk spending khususnya di infrastruktur. Jadi infrastruktur yang membangun Carrington itu bisa dikeluarin tuh 50 juta poundnya dari kerugian ya, dari neraca kerugiannya. Nah, tapi kalau untuk membawa sesuatu yang baru pun menurut laporan David Ornstein ini juga ya satu keajaiban kalau bisa, karena untuk itu kan kita harus menyediakan duit cash ya. Udah ngambil kredit dari perusahaan kartu kredit, gesek tunai juga nih dia nih ya. Tapi itu sudah kepake sebagian besar, itu di transfer kemarin di summer ya. Jadi ya mau nggak mau ya antara mereka kita pinjem atau kita jual dulu. Nah, salah satunya sih mungkin ya ini ya Randal Kolo Muani yang dikatakan available untuk loan oleh dari PSG. MU saat ini sedang mencari posisi penyerang ya, kalau kemungkinan Marcus Rashford pergi. Cuman Randal Kolo Muani ini juga diincar oleh Chelsea dan juga Tottenham Hotspur. Kemudian dilaporkan dari David Ornstein juga bahwa mencari wingback kiri, yang dimana ya walaupun sebenarnya kemarin Diogo Dalot cukup bagus ya permainannya, tapi itu kan bukan posisi natural dia. Sedangkan menunggu Tyrell Malacia itu masih belum menemukan permainan terbaiknya. Sedangkan Luke Shaw kabarnya ya bulan ini dia bisa balik. Kita tunggu aja ya, jangan sampai nih
PHP lagi nih, dibilang bulan ini balik, nggak taunya cedera lagi, udah lewat bursa transfer, nggak bisa beli wingback kiri. Kejadian lagi kan 2 musim berturut-turut kita begini. Kalau ditanya pemain mana yang tidak akan mungkin pergi, yang tidak akan mungkin pergi sih, sepertinya Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, ya amat kan udah pasti diperpanjang ya. Dan Lenioro itu yang sama Ugarte yang sepertinya unsellable ya, tidak terjualkan. Bisa jadi kemungkinan Casemiro yang komoditi yang bisa diperjualbelikan ya. Kabarnya dari klubnya Cristiano Ronaldo, Al Hilal, tertarik untuk mendapatkan Casemiro karena untuk memancing. Jadi Cristiano Ronaldo tuh tahun ini kontraknya habis gitu. Jadi untuk memancing supaya Cristiano Ronaldo memperpanjang kontrak, pihak dari Al Hilal kayaknya mendekati Casemiro. Dan jujur sih ya, ini satu komoditi yang bisa dijual karena gajinya juga bisa kita kurangin kan, terus dapat duit, ya mungkin kita bisa mencari pemain lain. Terus ada juga untuk Anthony, untuk opsi dipinjamkan, tapi menurut gua kalau dipinjamkan jangan deh. Apalagi katanya yang mau minjem klub Yunani, yang dimana Anthony sendiri kayaknya nggak bersedia. Dia maunya mungkin ya klub-klub yang top Eropa lah ya, cuman siapa yang mau cover gajinya. Dan untuk Joshua Zirkzee sendiri pun sepertinya ya, walaupun ada ketertarikan dari Juventus, ini akan stay. Nah, sama nih, sesuai dengan apa yang gue bilang kemarin, tadi nih ya. Ya, ini yang laporan David Ornstein dan Laurie Whitwell ya. Satu lagi dari David Ornstein mengatakan juga, melaporkan bahwa untuk kasus Marcus Rashford sendiri, saat ini Rashford selain dideketin oleh AC Milan untuk opsi peminjaman, juga muncul nama Borussia Dortmund. Nah, kenapa Borussia Dortmund berniat untuk meminjam Marcus Rashford? Karena ada kemungkinan Daniel Malen itu kayaknya mau ke Chelsea ya, serta Karim Adeyemi itu masih cedera gitu. Jadi mereka emang butuh penyerang ya, untuk posisi penyerang. Walaupun mereka udah ada Serhou Guirassy, cuman sepertinya mereka untuk kedalaman squad sih ya. Dortmund saat ini dilatih oleh Nuri Sahin, dan ya kalau gue sih nggak usah lah bisnis sama Borussia Dortmund. Tukang cari untungnya tamak gitu loh, ngerti gak sih? Kemarin si Sancho, iya kita bangga-banggain Sancho bisa bawa ke final Champions League, nggak dibeli, nggak punya duit ternyata, mau untungnya doang. Yang kayak gini-gitu udah Borussia Dortmund nggak usah lah. Plus juga kalau opsinya peminjaman, ya dengan kata lain, peminjaman harus ada obligation to buy ya, kewajiban untuk membeli, plus dengan cover gajinya semua ya. Kalau pinjemin terus gajinya setengah-setengah, ya ngapain? Udah jual putus, atau kalau pinjem dengan kewajiban beli plus, nah ini gajinya lo cover itu semua. Iya dong, rugi kita, orang kita lagi butuh duit, neraca kita lagi minus, untuk apa coba? Jadi ya gue yakin sih Ineos harusnya ya bertindak pintar gitu loh, bertindak pintar. Dan ya Omar Berada kan selama ini kan dia di City, gue yakin sih dia orang yang cerdik lah untuk melakukan namanya transaksi jual beli pemain. Itu aja mungkin ya. Jadi tampaknya benar udah dikonfirmasi juga Joshua Zirkzee tidak ada rencana untuk pergi. Ya itu ya menurut gue emang seperti gue bilang udah pada buat buat keseimbangan tim lah ya, buat alternatif lah. Kalau cara dengan strikernya si Højlund mandek ya kan ada Joshua Zirkzee. Gak ada itu aja. Jadi kita hanya menunggu untuk 3 minggu ke depan. Ya, ini udah 1 minggu di bulan Januari, belum ada tanda-tanda untuk pemain yang tertarik. Nuno Mendes juga masih kabar yang belum bisa dikonfirmasi secara utuh.
Cuman memang katanya Nuno Mendes itu juga available untuk dipinjam dan harus ada kewajiban beli. Cuman kalau misalnya nggak ada pembelian, ya ini juga bahaya juga. Jadi agak serba salah juga nih, agak dilematis juga nih. Ntar kalau pertandingan kita lawan Arsenal bagus, ntar habis itu lawan Brighton, lawan Southampton bagus, manajemen bilang, ya udah deh, kita lagi nggak ada duit. Nah, kalau gue setidaknya lo lepas Rashford deh, ya lepas Rashford, mungkin lepas Casemiro ya, kita bisa cari pemain tengah gitu, atau ya promosin aja pemain tengah dari akademi gitu loh. Toby Collier kan udah masukin squad. Terus untuk striker ya Cido Obi Martin lah, dicoba dipasang, mungkin cadangan-cadangan dulu. Oke? Jadi kita percayakan aja kepada Ruben Amorim dan Ineos. Yang pasti sih harus ada sih pembelian Marcus Rashford lah, setidaknya dilepas dulu. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.